Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam renungan singkat pada malam hari ini. Damai dan sejahtera, anugerah, kelimpahan dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan menjadi milik bagian kita semua. Renungan pada malam hari ini diambil di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-116, yang berbunyi demikian: Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Pemazmur meminta kepada Tuhan untuk selalu menopang kehidupannya, karena kehidupan kita tanpa adanya fondasi dan dasar yang kuat akan membuat kehidupan seseorang menjadi tidak berakar dan rapuh ketika ada badai dan pencobaan hidup datang. Setiap kita yang hidup pasti mempunyai tujuan dan harapan di masa depan, baik untuk diri sendiri agar kehidupan menjadi lebih baik, untuk keluarga, harapan untuk masa depan anak, karena dengan memiliki pengharapan kita akan termotivasi menjalani hidup dengan lebih bersemangat. Ada satu kalimat yang berbicara tentang pengharapan. Harapan adalah kekuatan untuk menjadi ceria dalam situasi yang kita tahu harus putus asa. Dengan kita memiliki pengharapan, maka diri kita akan menjadi kuat dan mampu bertahan menghadapi keadaan yang membuat kita tertekan dan yang menyuruh kita berhenti untuk melangkah maju. Ada contoh di dalam Alkitab, yaitu Abraham dan Sarah. Mereka berdua adalah pribadi yang dikasihi dan disayang oleh Tuhan, namun dalam hidup mereka tidak dikaruniai anak sampai pada masa tuanya. Tetapi kedua orang ini tidak berhenti berharap dan meminta, sampai ada satu masa mereka mengalami yang namanya titik jenuh dan berhenti berharap dan berhenti meminta, karena mereka menyadari bahwa dari mereka sudah semakin tua. Diri mereka sudah semakin tua, dan menurut mereka sudah mustahil untuk mendapatkan seorang keturunan. Sampai-sampai Abraham berpikir bahwa seluruh isi rumah dan kekayaannya pasti akan dia berikan kepada Eliezer, orang kepercayaannya yang sangat setia, orang Damsyik itu, sebagai harta waris. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan pada saatnya nanti. Meskipun pada akhirnya dia salah dalam menanggapi perkataan Tuhan dengan menikahi Hagar yang akhirnya melahirkan Ismail. Tetapi pada akhirnya datanglah firman Tuhan yang kedua kali kepadanya, bahwa anak kandung daripadanya lah yang akan dia lahirkan tahun depan, yang akan mewarisi seluruh harta kekayaannya, dan juga akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati dan bangsa yang dimuliakan Tuhan sepanjang masa. Dan Sarah pun tertawa mendengarkan perkataan Tuhan itu, karena ketidakpercayaannya bahwa dia akan melahirkan anak dengan kondisi mereka yang sudah tua dan mati pucuk. Dan semua yang Tuhan katakan digenapi 1 tahun selanjutnya sesuai firman Tuhan yang dinyatakan kepada mereka setahun sebelumnya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat cerita dan kisah daripada Abraham dan Sarah, mereka begitu berharap akan mendapatkan seorang anak dari masa mereka masih muda hingga usia tua, bahkan sampai mereka sudah mati pucuk. Di sini kita melihat terkadang Tuhan tidak memberikan dan menjawab secara langsung apa yang kita harap dan doakan, seolah-olah Tuhan mengulur-ulur waktu, bahkan mungkin tidak ada jawaban menurut kita sebagai orang percaya. Tetapi karena pengharapan Abraham yang tak pernah putus asa dan iman percayanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu baik, Allah pasti memberikan jawaban doa atas pengharapan Abraham dan Sarah selama ini. Akhirnya Tuhan datang kepada Abraham dan Sarah di saat mereka sudah mulai lemah dan putus harap. Bapak Ibu, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil di sini.
bahwa Tuhan tahu sampai batas mana Abraham dan Sarah berharap. Sehingga ketika Abraham dan Sarah sudah lemah dan berpikir bahwa mereka memang tidak akan memiliki seorang anak kandung, disitulah Tuhan hadir untuk menyatakan firman-Nya. Kepercayaan iman dan pengharapan Abraham diuji sejak lama oleh Tuhan. Dan inilah yang menjadikan Abraham disebut sebagai bapa orang beriman dan bapa orang percaya pada akhirnya. Saudara, ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka percayalah bahwa harapanmu tidak akan pernah hilang. Bahkan kita akan menjadi pribadi yang kuat dan memiliki karakter yang semakin tahan uji dan disempurnakan selagi proses penggenapan pengharapan kita diberikan Tuhan kepada kita. Karena di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi jelas bahwa ketika kita memiliki pengharapan dalam hidup ini, maka jiwa kita akan mengalami ketenangan, jiwa kita akan mengalami damai sejahtera, meskipun keadaan secara manusia di depan mata membuat kita untuk khawatir dan goyah. Tapi kita tahu bahwa ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Dia yang akan menjaga dan menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi janganlah berhenti untuk selalu berharap atas apa yang kita inginkan, yang mungkin sampai ini belum ada titik terang dan jawaban daripada Tuhan. Jikalau itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita, percayalah Tuhan akan memberikan menurut waktunya yang tepat buat kita. Meski terkadang kita menganggap itu terlalu lama untuk itu terjadi atas hidup kita. Pegang selalu pengharapanmu, jangan pernah putus asa untuk selalu berdoa. Belajar tenang, karena tidak sia-sia orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya kita semua semakin memiliki pengharapan yang kuat, seperti sau yang dilemparkan ke laut, semakin tertanam ke dalam sehingga kita, meski pengharapan kita belum terjadi dan digenapi oleh Tuhan, kita menjalani hidup ini dengan selalu bersukacita dan tidak goyah untuk selalu melangkah maju ke depan, apapun keadaan yang kita alami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu, di mana kami menaruh pengharapan kami kepadamu, maka pengharapan kami tidak akan sia-sia. Sebab kami menyembah Allah yang hidup, selalu berikan kepada kami hati yang tidak mudah patah semangat dan hilang pengharapan jika apa yang kami doakan dan minta belum terjadi. Berdoa buat bangsa Indonesia, berkati para pemimpin negeri ini, berikan hikmat agar memimpin bangsa ini dengan takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa pada renungan malam selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.